Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita membahas tentang analisa fundamental dan kinerja terbaru dari PTBA. Untuk teman-teman yang ingin tahu fundamental dari saham PTBA dan juga ingin lihat review kinerja terbaru dari laporan keuangan PTBA, bisa tonton video kali ini. Termasuk kita juga akan bahas tentang strategi berinvestasi di saham PTBA. Untuk teman-teman yang membutuhkan dan mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Kanala membuka program private mentoring. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nah, ini sekilas tentang saham PTBA atau PT Bukit Asam. Ini adalah salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia saat ini. Dan sebelumnya Kanala juga sudah pernah review tentang saham PTBA di salah satu video. Link videonya ada di deskripsi kalau teman-teman mau cek. Mereka sudah listing itu sejak tahun 2002 dan mayoritas saham dari PTBA ini dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium dan itu termasuk salah satu BUMN juga sehingga saham ini tergolong sebagai saham BUMN. Nah, harga ketika video ini dibuat itu PTBA adalah 2.730. Artinya untuk satu lot bisa dibeli dengan harga sekitar 270 ribuan ya. Ini gambaran dari struktur bisnis PTBA. Nah, langsung saja kita cek dari laporan keuangan terbaru PTBA untuk tahun 2020. Kalau kita lihat dari posisi keuangan, sebenarnya PTBA ini punya kas yang tergolong cukup besar, yaitu mencapai 4,3 triliun di akhir Desember 2020. Walaupun jumlah kas ini menurun dari tahun sebelumnya, yang ada di level 4,75 triliun rupiah. Kalau kita lihat untuk rincian lainnya, dari segi jumlah aset lancar ataupun juga dari segi jumlah aset tidak lancar, itu secara total aset dia mengalami penurunan sebenarnya. Kenapa? Karena aset PTBA di tahun 2020 pada Desember 2020 itu hanya 24,05 triliun rupiah. Jadi kalau teman-teman perhatikan balance sheet-nya, nilai asetnya turun dibandingkan 2019, namun secara ekuitas dia juga turun dan walaupun tingkat utangnya di sini terlihat masih cukup terjaga karena debt equity ratio-nya di bawah 1. Nah, apa aja sih utang dari PTBA ini? Kita coba cek dari posisi liabilitasnya. Itu terlihat bahwa liabilitas jangka pendeknya menurun dibandingkan periode Desember 2019. Itu terlihat bahwa saat ini atau saat laporan keuangan dirilis itu pada Desember 2020, jumlah liabilitas jangka pendeknya hanya 3,8 triliunan rupiah. Dan kalau kita lihat juga secara liabilitas mereka mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan ekuitas? Ekuitasnya memang menurun. Kalau kita lihat hanya sekitar 16,7 triliun rupiah. Di sini diakibatkan oleh turunnya saldo laba yang belum dicadangkan kalau teman-teman perhatikan di situ. Nah, ini gambarannya secara debt equity ratio dia sekitar 42%, jadi masih cukup terjaga utangnya. Mereka juga punya cash ratio yang bagus karena bahkan bisa di atas 100% dan dari segi return on equity itu masih 14%-an. Posisi keuangan PTBA saat laporan keuangan ini bisa dibilang berada di level yang bagus sehingga dia bisa menjadi satu nilai plus untuk kita berinvestasi di perusahaan ini, terutama yang tertarik dengan saham-saham batubara. Bagaimana dengan kinerja laba rugi PTBA di 2020? Langsung saja kita cek dari laporan keuangannya. Bisa dilihat bahwa untuk pendapatan itu mengalami penurunan karena sepanjang 2020 PTBA hanya membukukan 17,32 triliun rupiah. Teman-teman bisa cek di sini dan beban pokok pendapatan juga mengalami penurunan, namun secara laba bruto itu turun cukup dalam menjadi hanya sekitar 4,5 triliunan rupiah. Dan setelah dikurangi dengan berbagai beban lainnya, dapatlah laba usaha sekitar 2,5 triliun. Dan kalau kita cek untuk laba tahun berjalan yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk, itu nilainya 2,38 triliun rupiah. Jadi memang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 31 Desember 2019 lalu. Jadi terjadi penurunan laba bersih yang cukup dalam untuk PTBA. Dan kalau dicek itu laba per saham dasar itu mencapai Rp213. Dan ini gambarannya dari segi pendapatan memang masih ditopang oleh pendapatan batubara yang nilainya cukup besar yaitu mencapai 17,07 triliun di situ. Teman-teman cek dan juga didukung oleh pendapatan-pendapatan lainnya. Inilah gambaran kinerja income statement dari PTBA sejak 2011. Kalau kita lihat memang revenue-nya naik cukup baik nih dalam beberapa tahun terakhir walaupun 2020 juga anjlok. Namun secara rasio profitabilitas juga PTBA masih tergolong cukup bagus. Sini kita bisa lihat net profitnya juga mengalami penurunan dan secara balance sheet tadi sudah kita bahas juga asetnya turun, ekuitasnya juga sedikit menurun untuk PTBA ini. Nah, bagaimana dengan rasio profitabilitas? PTBA ini seperti yang pernah Kanala bahas, termasuk salah satu perusahaan batubara yang profitnya paling bagus di Indonesia. Terlihat dari gross margin dan juga net profit marginnya yang masih cukup bagus, bahkan sampai di tahun 2019. Tapi memang 2020 anjlok, sehingga tadi net profit marginnya juga turun.
Nah, catatan dari Kanala adalah rasio profitabilitas PTBA termasuk yang paling bagus, terutama kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten batubara lain di Indonesia. Dan karena kinerjanya masih sangat bergantung pada kondisi sektor batubara dan juga harga batubara, maka memang volatilitasnya lebih tinggi untuk kinerja dari PTBA ini. Ini yang kita ambil dari materi presentasi perusahaan, beberapa ringkasan tentang kinerja. Teman-teman bisa cek ada penurunan dari volume penjualan, di situ terlihat turun 6,1% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian juga dari segi production itu mengalami penurunan juga. Tentunya revenue dan net profit juga turun cukup dalam di situ. Nah, ini gambaran dari sales yang dihasilkan oleh PTBA ini ke negara mana aja sih? Mayoritas atau 54% itu ke pasar domestik di Indonesia, baru diikuti oleh negara-negara lain seperti ke India, ke China, walaupun juga porsinya tidak sebesar untuk pasar domestik. Ini beberapa strategic fokus dari PTBA. Mereka memfokuskan untuk ekspansi dari transportasi batubara mereka, kemudian juga di bidang power plant dan juga untuk hilirisasi batubara. Nah, ini beberapa update seputar key projects dari PTBA. Teman-teman bisa cek langsung di materi presentasi perusahaan, yang intinya adalah dalam beberapa tahun mendatang itu akan ada banyak project-project PTBA yang akan beroperasi secara komersial, sehingga bisa memberikan tambahan revenue juga bagi perusahaan ini di waktu-waktu yang akan datang, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi kita bisa tunggu. Ini gambaran earning per share-nya untuk 2020 juga anjlok cukup dalam ya, earning per share karena turunnya laba bersih tadi. Dan kalau kita lihat payout ratio dividen dalam beberapa tahun terakhir, itu nilainya cukup tinggi, sehingga kita masih bisa berharap dividen yang lumayan di saham PTBA untuk tahun buku 2020. Ini proyeksi dividen PTBA menurut Kanala ya, sifatnya hanya estimasi. Kalau kita perkirakan payout ratio dividennya bisa 70%, maka dengan EPS 213 itu mungkin akan menghasilkan dividen per share sekitar Rp149. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga saham ketika video ini dibuat, itu yieldnya bisa mencapai 5,4%-an. Termasuk cukup lumayan kalau dibanding bunga deposito, namun kalau dibandingkan dengan track record atau history PTBA sebelumnya, dividen ini turun cukup dalam karena biasanya bisa di atas 10%. Ini gambaran history dividen PTBA. Kita bisa cek di sini, biasanya itu payment dilakukan di antara bulan Mei sampai bulan Juli, dan jadwalnya biasanya akan keluar setelah RUPS. Jadi kita tunggu nanti RUPS PTBA dan juga keputusan berapa dividen yang akan dibayarkan. Nah, ini gambaran dari segi valuasi. Saat ini valuasi price earning ratio-nya sekitar 13 kali dan valuasi price book value sekitar 1,9 kali. Kalau melihat valuasi ini, menurut Kanala sih dibilang terlalu mahal juga tidak, tapi dibilang under value juga tidak untuk PTBA ini. Jadi mungkin kita akan tunggu dulu ke depannya seperti apa. Nah, kesimpulan dari video kali ini, kinerja dan laba bersih PTBA itu menurun di tahun 2020. Laba bersihnya bahkan bisa turun mencapai 41% secara tahunan. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya cukup wajar kalau kita mengingat kondisi sektor batubara yang memang naik turun setiap tahunnya. Dan akibat penurunan ini, dividen yield itu juga mungkin akan menurun untuk tahun buku 2020. Namun secara fundamental dan posisi keuangan menurut Kanala ini masih tetap baik dan tetap menarik untuk dikoleksi, terutama yang memang tertarik dengan saham-saham batubara. Nah, untuk teman-teman yang mau cek berbagai analisis laporan keuangan tahun buku 2020, bisa cek playlist bedah laporan keuangan 2020, linknya ada di deskripsi. Di situ Kanala review laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk tahun buku 2020. Anyway, untuk teman-teman yang mau beli buku The Happy Investor, ini buku panduan investasi dari Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Sekian dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya.